Mengawali pekan perdagangan di Juli, pasar keuangan Indonesia kembali ambles. Indeks harga saham gabungan ambruk dan sempat tertekan hingga 3,45% di perdagangan awal pekan, di tengah mencuatnya isu resesi global dan tingginya inflasi dalam negeri. IHSG harus puas ditutup ambles 2,2% ke level 6.639. Ini menjadikan IHSG makin jauh dari level 7.000. Isu dunia yang akan mengalami resesi membuat sentimen pelaku pasar memburuk, apalagi dari dalam negeri. Sinyal kenaikan inflasi juga mulai tampak nyata, mengingat inflasi Juni 2022 mencapai 4,35% dan menjadi rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Senada seirama, nilai tukar rupiah yang terus melemah dalam beberapa hari terakhir dan semakin mendekati level psikologis Rp15.000 per dolar Amerika Serikat juga semakin menambah sentimen negatif bagi pasar modal domestik. Pada Senin sore, nilai tukar rupiah telah mencapai level 14.967 dolar Amerika Serikat, terlemah sejak Mei 2020. Sejak awal Juni rupiah terus melemah dan pelemahannya telah mencapai sekitar 2,5%, sedangkan sejak awal tahun 2022 ini, pelemahan rupiah telah mencapai sekitar 4,9%. Aksi normalisasi moneter Bank Sentral di sejumlah negara maju dan isu akan segera datangnya resesi di dunia pada tahun depan tampak makin nyata efeknya pada nilai tukar rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price Juni 2022 naik menjadi 117,62 dolar AS per barel. Penetapan harga ICP periode Juni 2022 tercantum dalam keputusan Menteri ESDM nomor 75 tahun 2022 tentang harga minyak mentah Indonesia di bulan Juni 2022 tertanggal 1 Juli 2022. Harga ICP saat ini tercatat naik 8 dolar AS dari yang sebelumnya Mei 2022 hanya 109,61 dolar AS per barel. Kenaikan harga minyak mentah utama di pasar internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kekhawatiran pelaku pasar minyak akibat ketidakpastian pasokan minyak mentah dunia lantaran ketidakmampuan OPEC Plus untuk memenuhi target kuota produksi. Tak hanya itu, faktor pengenaan sanksi kepada Rusia, penurunan produksi Libya, Ekuador, Nigeria, serta pelonggaran lockdown Cina turut mengerek harga minyak mentah. Pemerintah telah mengucurkan gaji ke-13 bagi PNS di tanah air sebanyak 19,4 triliun rupiah. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, dana tersebut telah disebar ke 5,2 juta ASN yang berada di pusat, daerah maupun pensiunan. Direktur Pelaksanaan Anggaran Kemenkyu Tri Budianto merinci pencairan gaji ke-13 PNS pusat sebesar 8,8 triliun rupiah untuk 1,8 juta pegawai. Selanjutnya untuk ASN di daerah sudah cair 2,5 triliun rupiah bagi 554 ribu pegawai. Adapun pembayaran gaji ke-13 untuk pensiunan sudah dibayarkan 8,1 triliun rupiah untuk 2,8 juta pensiunan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 35,5 triliun rupiah untuk pembayaran gaji ke-13 ASN. Pencairannya dilakukan secara bertahap mulai 1 Juli 2022 kepada satuan kerja yang telah menyampaikan surat perintah membayar. Anggaran 35,5 triliun rupiah itu di tahun ini akan diperuntukkan bagi pegawai di pemerintah pusat seperti PNS, TNI, dan Polri. Selanjutnya ASN daerah dan P3K serta pensiunan. Astra International lewat anak usahanya Astra Financial alias PT Sedaya Multi Investama bakal membeli 49,5% saham atau sekitar 1,14 juta saham Bank Jasa Jakarta. Dengan aksi ini, Astra kembali masuk ke bisnis bank usai melepas Bank Permata ke Bangkok Bank. Nilai transaksi dari aksi akuisisi ini mencapai 3,87 triliun rupiah berdasarkan share subscription agreement yang telah ditandatangani oleh kedua perusahaan. Manajemen grup Astra menyebut penyelesaian rencana akuisisi tersebut akan tunduk pada dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan dalam share subscription agreement, termasuk persetujuan OJK terkait dengan rencana transaksi. Kita juga menyampaikan bahwa informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha perseroan. Setelah penyelesaian rencana transaksi, Astra Financial akan memiliki 1.138.088 unit saham yang mewakili 49,56% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor di Bank Jasa Jakarta. Untuk diketahui, salah satu pemegang saham Bank Jasa Jakarta adalah We Life Sky Limited, diketahui akan meningkatkan kepemilikannya di perseroan tersebut. Setelah penyelesaian rencana transaksi, We Life Sky Limited juga akan memiliki 49,56% Bank Jasa Jakarta.
Pendiri Amazon, Jeff Bezos, memperuncing perselisihannya dengan Gedung Putih. Hal ini terjadi ketika orang terkaya ketiga di dunia itu mengkritik Presiden AS Joe Biden karena meminta perusahaan SPBU untuk menurunkan harga mereka. Presiden Biden menuntut perusahaan yang menjalankan bisnis bensin atau SPBU untuk menurunkan harga bensin yang naik hingga $5 AS per galon di banyak negara bagian. Bezos menyindir Gedung Putih yang tak mengerti dinamika pasar di saat harga minyak dunia memang tengah mengalami lonjakan sehingga berdampak pada harga bensin. Bezos menyebut Gedung Putih hanya peduli dengan tingkat inflasi. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, menolak kritik dari Bezos dengan alasan bahwa harga minyak telah turun sekitar $15 AS per barel pada bulan lalu. Sementara harga bensin di sejumlah SPBU hanya turun tipis. Bezos bersih tegang dengan pemerintahan Biden di masa lalu. Pada bulan Mei, dia menuduh Biden menyesatkan publik dan menyalahkan pemerintahannya atas lonjakan inflasi.